Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan hasil riset kami yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, yaitu pembuatan bahan aditif untuk antistatik pada plastik dari berbahan baku sawit yang kita proses dari palm fatty acid distillates atau PFAD yang direaksikan dengan gliserol. Jadi bahan ini bisa digunakan sebagai material antistatik pada plastik karena dia memiliki gugus hidroksil yang dapat mengikat air dan juga gugus fatty acid yang dapat larut di dalam plastik. Dan proses ini material ini sangat diperlukan karena kebutuhan plastik kita juga semakin besar dari tahun ke tahun. Ada 6 juta ton per tahun ya kebutuhan plastik di Indonesia, yang semuanya ini membutuhkan bahan-bahan aditif. Di samping bahan ini bisa digunakan sebagai antistatik, juga dapat membantu pada saat proses molding plastik karena berfungsi sebagai pelumas juga pada molding plastik. MDAG atau monoasil gliserol yang kita hasilkan ini berupa bahan kasar seperti ini, kemudian dimurnikan dan kita dapat memperoleh MDAG yang murni dengan kemurnian monoasil gliserol sampai 93%. Dan ini produk ini kemudian kita formulasikan di dalam plastik, bisa plastik PP, polipropilen, kemudian HDPE, high density polyethylene, dan kita gunakan juga untuk PE. Selanjutnya ini adalah master batch plastik yang berisi bahan monoasil diasilgliserol ini sampai 5% kita tambahkan ke dalam plastik. Kemudian yang ini juga sama, kita buat master batch-nya yang dengan konsentrasi sampai dengan 10%. Ini adalah hasil plastik slab-nya yang sudah kita molding dari campuran PP dengan MDAG 0,1%. Dan kita juga membandingkan dengan standar sumber yang lain, yaitu MDAG dari komersial. Nanti akan dijelaskan bagaimana proses yang kita lakukan. Dan selanjutnya untuk pembuatan plastik ini dilakukan di industri mitra karena di laboratorium ini belum tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah peralatan dalam proses produksi MDAG sebagai material antistatik yang kita lakukan secara kontinu menggunakan kolom reaktif desilasi. Nah, di sini peralatan terdiri dari tangki bahan baku. Saat ini kita masih menggunakan PFAD yang merupakan byproduct dari proses refinery pada industri minyak goreng sawit dari CPO. Nah, bahan baku sebelum masuk ke dalam tangki, karena dia berwujud padat pada suhu kamar, maka terlebih dahulu akan kita panaskan dengan menggunakan gas LPG pada wadah pemanas. Nanti kemudian akan kita alirkan ke dalam tangki PFAD. Nah, untuk bahan yang berikutnya adalah kita menggunakan gliserol dan dengan katalis PTSA. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam tangki bahan baku, maka terlebih dahulu dicampur dan dipanaskan pada wadah pencampur juga dengan menggunakan gas LPG. Nah, kemudian bahan baku yang tadi PFAD, gliserol serta PTSA akan kita pompakan ke dalam reaktor desilasi reaktif, yaitu dengan rasio mol 1:6. Kita pompakan, kemudian dia akan melalui ini namanya adalah static mixer, yaitu sebagai pre-reaktor. Jadi di sini bahan baku akan dimixing, kemudian juga sebagai heat exchanger, penukar panas. Maka nanti bahan baku akan masuk ke dalam kolom reaktornya, reaktor RD-nya atau desilasi reaktif. Akan terjadi reaksi kimia di dalam reaktor. Kemudian kita lakukan pada suhu 150 derajat Celcius.
Nah, kemudian ketika terjadi reaksi kimia dan ketika tercapai keadaan steady state, maka produk akan memisah, yaitu melalui peristiwa destilasi atau pemisahan produk berdasarkan volatilitas komponen produk reaksi, di mana produk yang memiliki volatilitas tinggi dia akan terkondensasi melalui bagian atas kolom reaktor dan akan mengalir masuk ke dalam tangki produk atau dekanter. Sedangkan produk yang memiliki volatilitasnya lebih rendah atau yang tidak ikut bereaksi nanti di dalam reaktor akan berada di bagian bawah kolom. Nah, produk ini akan kita keluarkan dari kolom reaktor dengan pengaturan laju alir. Di sebelah belakang ini ada pengaturan laju alir untuk produk yang tidak bereaksi, yaitu gliserolnya. Nah, seiring dengan mengeluarkan produk, kita juga akan kembali memasukkan bahan baku, yaitu berupa PFAD dan gliserol serta PTSA-nya ke dalam reaktor. Laju alir atau flow rate bahan yang dikeluarkan akan sama dengan laju alir bahan yang kita masukkan ke dalam reaktor. Nah, proses ini akan kita lakukan secara kontinu, secara terus-menerus sampai kita memperoleh produk reaksi yang sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, nanti akan bisa kita lihat melalui indikator yang terdapat di depan tangki dekanternya. Monodiasylgliserol atau MDAG yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil reaksi esterifikasi antara destilat asam lemak sawit atau PFAD yang merupakan byproduct dari industri refinery CPO dan gliserol. Optimasi telah kami lakukan baik di skala lab dengan kapasitas 400 ml per batch dan di skala semi-pilot dengan kapasitas 20 kg per batch. Rentang suhu yang kami gunakan di dalam proses ini berkisar antara 100 hingga 150 derajat Celcius dengan waktu reaksi 60 sampai dengan 120 menit. Rentang suhu yang kami gunakan di sini lebih rendah dibandingkan proses gliserolisis yang umum digunakan di industri. Dengan demikian kami harapkan energi proses yang dibutuhkan dapat jauh lebih ditekan. Output dari hasil reaksi esterifikasi ini adalah MDAG kasar seperti yang ada di tangan saya. Kenapa kita sebut sebagai MDAG kasar? Karena selain mono dan diasylgliserol yang merupakan komponen target, di dalamnya masih ada asam lemak bebas dan triasylgliserol dalam jumlah yang masih cukup tinggi. Kedua komponen ini dapat memicu percepatan kerusakan produk sehingga perlu dihilangkan. Selain itu, seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa visual MDAG kasar memiliki warna kecoklatan, berbentuk pasta dan berbau khas minyak. Agar MDAG ini dapat digunakan sebagai antistatik dalam komposit plastik seperti yang menjadi tujuan dari target penelitian kami, maka MDAG ini harus dimurnikan terlebih dahulu. Dalam penelitian selanjutnya, pemurnian kami gunakan dengan menggunakan reaktor kapasitas 5 liter per batch seperti yang ada di samping saya. Oke, jadi dalam tahapan pemurnian ini dilakukan dengan dua proses, yaitu penambahan heksan dan yang kedua adalah penambahan alkohol. Fungsi dari penambahan heksan ini adalah untuk melarutkan free fatty acid yang belum bereaksi dengan gliserol dan triasylgliserol yang kemungkinan terbentuk. Nah, kemudian monodiasylgliserol dilarutkan dengan heksan. Nah, ketika sudah larut monodiasylgliserol, kemudian nanti campuran nanti dimasukkan ke dalam reaktor pendingin yang memiliki suhu sekitar 5 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian nanti hasilnya adalah monodiasylgliserol akan mengendap di bawah, jadi dia akan berkurang kelarutannya dalam heksan seiring berkurangnya suhu. Setelah itu hasil dari saringannya atau monodiasylgliserol yang sudah disaring itu nanti akan dikristalisasi menggunakan alkohol. Alkohol yang kita gunakan ini adalah alkohol yang memiliki konsentrasi sekitar 75%. Jadi setelah proses
penyaringan dilakukan, nanti dilakukan lagi dengan proses kristalisasi dengan alkohol 75%. Setelah itu disaring kembali. Setelah disaring nanti dikeringkan pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Nah, kemudian diayak untuk memberikan tekstur yang halus pada monodiasilglycerol. Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit yang telah memberikan pendanaan untuk riset ini, dan kami harapkan masih dapat terus berlanjut. Jadi kami masih melakukan riset ini untuk penggandaan skala dan kemudian aplikasinya kepada biokomposit akan terus kami lakukan di tahun mendatang. Kebetulan mahasiswa kami juga masih ada dari S2 dan S3 yang melanjutkan riset ini. Kami harapkan ini bisa mencapai tahap yang komersial selanjutnya, seperti yang kami kerjakan juga. Di sini sudah mendapatkan paten untuk proses sintesis monodiasilglycerolnya. Kemudian saat ini juga sedang tahap pendaftaran publikasi untuk paten yang kedua mengenai pemurnian monoasilglycerol. Selanjutnya kita juga ingin mematenkan untuk aplikasinya pada biokomposit plastik, dan juga sudah menghasilkan sekitar 6 publikasi internasional untuk riset ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi industri sawit secara umum dan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.